Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Saveria Edwina Alisanti Dewi, NPM 18 10 30 10 74. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks biografi. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada kali ini ada 3.14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. 4.14 mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Definisi biografi. Biografi merupakan salah satu jenis cerita ulang atau recount, yakni teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Cerita ulang dapat disampaikan berdasarkan pengalaman langsung penulisnya, tetapi bisa juga berdasarkan imajinasi. Menurut KBBI, biografi adalah perjalanan hidup atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Unsur-unsur biografi. Yang pertama, penokohan, mencakup karakter tokoh yang diceritakan pada biografi. Kedua, latar, mencakup waktu dan tempat yang mendasari peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh. 3, alur, berupa rangkaian atau perjalanan hidup tokoh dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya atau dari satu kiprah ke satu kiprah yang lainnya. Cerita ulang dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Pengalaman pribadi, yakni teks yang mengisahkan kembali kejadian yang dialami penulisnya secara langsung. Cerita ulang aktual, yakni teks yang mengisahkan kembali kejadian masa lalu yang disaksikan sendiri ataupun dialami orang lain. Cerita ulang imajinatif, yakni teks yang mengisahkan peristiwa-peristiwa bersifat khayalan, tetapi seringkali peristiwa itu dianggap ada atau benar-benar terjadi. Cerita ulang prosedur, yakni teks yang menceritakan latar belakang atau asal-usul terjadinya suatu kejadian masa lalu. Hal yang dapat diteladani dari biografi adalah karakter, sikap, kebiasaan, kesuksesan, dan hal lain yang dapat ditiru atau diikuti oleh pembaca setelah membaca biografi tersebut. Keteladanan atau keistimewaan seseorang tokoh yang diungkapkan suatu teks dapat kita ketahui dengan cara memaknai unsur penokohan. Dari situlah kita dapat gambaran mengenai karakter suatu tokoh, misalnya pekerja keras, pemaaf, penyayang, penurut, pendendam. Struktur biografi, orientasi, berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan ke selanjutnya untuk membantu pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan latar belakang kehidupan tokoh, yakni kisah ketika kecil dan keadaan keluarga. Kejadian penting, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi rangkaian perjalanan atau peristiwa utama yang dialami tokoh. Reorientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan. Kaidah kebahasaan biografi, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak. Penulis bertindak sebagai juru cerita yang bertindak objektif, yaitu apa adanya. Kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh menulis, mementaskan, melahirkan, menjauhkan, melakukan, bergadang, bermain. 3, banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara terperinci seperti sifat-sifat tokoh. Keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif dalam rangka menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh dicintai, diberi, dikenang, dihormati. Kelima, banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh menguasai, menyukai, menuding. 6, banyak menggunakan kata sambung, kata depan atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh sebelum, sesudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama ini. Langkah-langkah penceritaan kembali teks biografi. Memilih tokoh, pilihlah tokoh yang layak diteladani sesuai dengan kehidupan kita. Mendengarkan atau membaca teksnya hingga paham dan menguasainya. Catatlah bagian cerita yang dianggap penting dari setiap rangkaian peristiwa yang dialami tokoh itu. Apabila dengan lisan, sampaikanlah dengan suara lafal dan intonasi yang jelas. Ciptakanlah penggalan cerita yang membuat penasaran pendengar. Ekspresikan dengan mimik atau raut muka yang sesuai. Gunakanlah bahasa yang mudah dipahami pendengar. Hindari kata-kata yang berbelit-belit dan membingungkan.